Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Mudah-mudahan kalian semangat ya belajar PPKN hari ini. Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar tentang perumusan dasar negara oleh Panitia 9. Sebelumnya kita sudah belajar perumusan dasar negara oleh sidang BPUPK yang pertama. Mulai dari Muhammad Yamin, setelah itu Supomo, setelah itu Soekarno, dan kalian sudah belajar tentang perumusan-perumusan dari para tokoh pendiri bangsa ini. Jadi sekarang kita akan juga belajar tentang perumusan dari Panitia 9. Baiklah anak-anak ibu, hari ini ibu harapkan sekali kalian semua berbahagia dengan pembelajaran ini. Kita akan bahas satu persatu masalah Panitia 9 ini, mulai dari anggotanya, kapan dibentuk, kenapa dibentuk, apa saja tugasnya, hasil sidang dari Panitia 9 masih tetap dengan tema kita dasar negara. Baiklah anak-anak ibu semuanya, kita akan bahas satu persatu dan Panitia 9 ini. Selamat belajar, selamat menyimak pembahasan itu. Oke anak-anak ibu. Perumusan dasar negara dalam sidang Panitia 9. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menganalisis proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sedangkan indikatornya adalah mendeskripsikan perumusan dasar negara dalam sidang Panitia 9. Sekarang terlebih dahulu kita lihat pembentukan Panitia 9. Sebelum Panitia 9 dibentuk, maka sesudah sidang BPUPK yang pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, menjelang sidang BPUPK yang kedua yaitu tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, terbentuklah suatu panitia yang jumlahnya 8 orang yang dikenal juga dengan panitia kecil. Panitia kecil ini terdiri dari 6 orang wakil golongan kebangsaan dan 2 orang wakil dari golongan Islam. Ini di bawah pimpinan dari Insinyur Soekarno. Tugasnya adalah untuk mengumpulkan usul-usul para anggota yang akan dibahas pada masa sidang BPUPK berikutnya, yaitu tanggal 10 sampai dengan tanggal 17 Juli 1945. Kita lihat anggota panitia kecil yang 8 orang itu ada golongan kebangsaan 6 orang, yaitu Insinyur Soekarno pada saat itu jadi ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, M. Sutarjo, Karto Hadikusumo, dan Otto Iskandar-Dinata. Sedangkan golongan Islam terdiri dari Ki Bagus Hadikusumo dan Kiai Haji Wahid Hasim. Panitia kecil ini mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah. Gitu. Ini akan dibahas nanti ya dalam sidang BPUPK yang kedua. Pertama yang diusulkan adalah Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Yang kedua, usulan dasar negara. Yang ketiga, bentuk negara uni atau federasi daerah negara Indonesia. Yang berikutnya, badan perwakilan rakyat, mengusulkan badan penasehat, bentuk negara dan kepala negara, soal pembelaan, dan juga soal keuangan. Itulah yang akan diusulkan nanti pada sidang berikutnya. Dalam rangka menyeimbangkan jumlah anggota panitia kecil antara golongan kebangsaan dan golongan Islam yang tidak seimbang, pada saat itu ada 6 orang golongan kebangsaan, 2 orang golongan Islam. Jadi agar seimbang, maka Insinyur Soekarno mengambil inisiatif membentuk panitia 9. Yang anggotanya berimbang, yang beranggotakan 9 orang. Golongan kebangsaan itu kita lihat. Golongan kebangsaan ada Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A. Maramis, dan Subarjo. Sedangkan golongan Islam terdiri dari 4 orang, Kiai Haji Wahid Hasim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, R. Abi Kusno Cokro Sujoso. Jadi ya, ini imbang ya, 5 dari kebangsaan dan 5 dari golongan Islam. Inilah anggota panitia 9. Jadi ada 5 dari golongan kebangsaan dan 4 dari golongan Islam. Kita lihat panitia 9 rapat di Jalan Kebangsaan Timur 56 Jakarta. Itu dia ini gambarnya. Itu adalah rumah Soekarno pada masa lalu. Rapat panitia 9 itu dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1945.
tempatnya ya di sana, di rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, itu gambarnya bisa kita lihat. Tugasnya adalah menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara yang melahirkan konsep rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dan hasil berikutnya adalah naskah mukadimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota panitia 9. Nah, apa itu yang dikenal dengan Piagam Jakarta Charter. Nah, jadi yang menghasilkan Piagam Jakarta ini adalah panitia 9 yang dibentuk oleh Soekarno, yang terdiri dari 5 orang anggota golongan kebangsaan dan 4 orang dari golongan Islam. Ini isi Piagam Jakarta. Kalau kita lihat alinea keempat dari Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini yang menjadi polemik pada waktu itu anak-anak, di mana pejuang kemerdekaan yang berasal dari Indonesia bagian timur agak keberatan dengan kata-kata ini karena mereka tidak beragama Islam. Usulan perubahan ini mereka berikan kepada sidang, maka sidang BPUPK yang kedua itu akan membicarakan usulan tersebut pada tanggal 14 Juli 1945. Kalau kita lihat 5 sila itu, sila pertama yang berbeda kan. Nah, yang 2, 3, 4, 5 tidak ada perbedaan sama sekali. Nah, inilah yang akan kita bicarakan, bagaimana perubahan rumusan dasar negara itu sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang akan kita bentuk pada masa mendatang. Di latar belakangi karena Indonesia ini terdiri dari bermacam-macam agama, bukan hanya satu agama saja. Ini tidak lain tidak bukan bertujuan untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Setelah didiskusikan, ada pembicaraan yang cukup alot dan cukup panjang, maka pada waktu itu Muhammad Hatta mengusulkan bahwa memang ini sebaiknya dirubah, karena walaupun bagaimana kita memang sangat membutuhkan kesatuan di antara kita walaupun kita berbeda-beda. Maka kata-kata ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ini maka dicoretlah 7 kata gitu. Diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah anak-anak ibu, pengorbanan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan kita. Mereka rela untuk menempatkan kesatuan dan persatuan bangsa di atas kepentingan golongan, kepentingan individu, walaupun pada saat itu banyak hal yang terjadi, sehingga kita berharap ini akan diteladani oleh anak-anak ibu sekarang ini. Persoalan-persoalan yang rumit bisa diselesaikan kalau kita bersatu, dan ini yang harus kita teladani semuanya. Baiklah anak-anak ibu, setelah kita belajar mengenai materi perumusan dasar negara dalam sidang panitia 9, ibu berharap banyak hal yang sudah bisa kita teladani, semangat apa saja yang bisa kita contoh dari perjuangan kemerdekaan kita dalam merumuskan fondamen dari negara yang akan dibentuk. Mereka rela untuk mengorbankan segalanya, mengorbankan pikiran agar nanti negara yang akan dibentuk bisa kokoh berdiri. Karena ibarat sebuah bangunan tanpa fondasi yang kuat tentu tidak akan berdiri dengan kokoh. Oleh karena itu dasar negara sebagai fondasi harus dibangun, harus disusun sekuat mungkin sebelum suatu negara itu berdiri. Nah, ini dia.
Demikian tadi anak-anak ibu pembelajaran kita. Tibalah saatnya kalian semua melakukan aktivitas siswa. Bacalah baik-baik literasi akademik PPKN yang sudah ada ya di rumah. Ini dibaca baik-baik. Ada aktivitas 1-1 yang sudah kita pelajari kemarin minggu-minggu yang lalu, halaman 9. Aktivitas 1-2 juga sudah kita pelajari di halaman 11. Aktivitas 1-3 baru yang tadi kita bicarakan di halaman 13. Kalian buat di buku latihan dan kumpulkan ke guru kalian masing-masing. Nanti setelah selesai semuanya, ini ada soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda ini akan dibagikan oleh guru masing-masing. Baca soalnya baik-baik, silakan mengerjakan dengan hati-hati agar nilai kamu sangat memuaskan. Baiklah anak-anak ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pelajaran hari ini membahagiakan dan ridho Allah selalu menyertai kita bersama. Kita membaca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.